Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everybody? Fine? Okay, thank you. I'm fine too. Well, today we are going to discuss about comparison atau perbandingan. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang comparison atau perbandingan ya. English for grade 6. Nah, yang pertama adalah kita akan belajar tentang kata sifat atau adjektif. Jadi kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menerangkan kata benda. Kata sifat diletakkan di depan kata benda untuk menerangkan sifat benda tersebut. Contoh untuk example, Anis is a beautiful girl. Ya, Anis is a beautiful girl. Artinya bahwa Anis adalah gadis yang cantik. Kata cantik itu menjadi sifat dari seseorang, yaitu sifatnya Anis. Sehingga di sana adjektifnya adalah yang Ustazah bold, yang dikasih warna hitam, yang dilingkari tadi ya, yaitu beautiful. Anis is a beautiful girl. Anis adalah gadis yang cantik. Next, example number 2 is this is my new car. This is my new car. Artinya bahwa ini adalah mobil baruku. Nah, kata new di situ adalah sifat dari benda tersebut. Oke? Nah, sekarang bagaimana Kak cara kita membandingkan sifat benda atau orang dengan benda atau orang lain? Nah, satu, untuk membandingkan sesuatu yang sama atau hampir sama, kita gunakan as bla 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 as. Contohnya, Hendra is as handsome as Wawan. Ya berarti bahwa Hendra setampan Wawan karena dia sama tampannya. Number 2, untuk menyatakan sesuatu yang lebih, ditambahkan er atau more dan bla 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 then nanti ya di tengahnya. Contoh, ya, digunakan bila kata sifat terdiri dari satu suku kata. Dia cuma satu suku kata, Kak. Contoh big. Nah, ketika ditambahkan er menjadi bigger. Kita nggak pakai more big, nggak ya, tapi kita bilang bigger, yang berarti lebih besar. Contoh lebih tinggi, tall kan? Tall itu tinggi. Nah, kalau ditambahkan dijadikan lebih tinggi, maka menjadi taller, karena tall itu hanya satu suku kata, artinya tidak bisa lagi dipecah sama kata yang lain. Oke? Di sini paham ya Kak ya? Contohnya adalah this bag is bigger than mine. Artinya bahwa tas ini lebih besar dari tasku, ya. Next, yang kedua adalah kata more. Nah, more itu digunakan bila kata sifat yang dipakai terdiri dari dua suku kata atau lebih. Misalkan beautiful. Nah, kata beautiful itu kan ada kata beauty dan full. Menjadi beautiful. Dia bisa dipecahkan sehingga menjadi more beautiful. Artinya lebih cantik. Ya, jadi lebih cantik. Contohnya, Intan is more beautiful than Ira. Kita tidak bilang beautifuler, nggak boleh. Tapi karena beautiful itu dua suku kata, yaitu beauty dan full, sehingga dipakailah kata more untuk, ya kalau misalkan berarti bahwa lebih cantik. Intan is more beautiful than Ira. Contoh lainnya adalah expensive. Ya. Kita tidak bilang expensiver, enggak, tapi kita bilang more expensive. Ya, karena itu banyak sekali suku katanya, ya. Yang ketiga adalah untuk menyatakan sesuatu yang paling, kita tambahkan s, ya, atau juga the most. Contohnya yang memakai is, ya, memakai s digunakan bila kata sifat yang dipakai terdiri dari satu suku kata. Contoh big menjadi biggest, ya, artinya paling besar. Andi is the biggest boy in the class. Andi adalah siswa yang paling besar di kelas ini. Nah, seperti itu ya Kak pemakaiannya. Contohnya ada misalkan tallest, ya, paling tinggi.
tertua, oldest, paling muda, youngest, ya, youngest. Nah, sekarang kapan kita pakai the most? The most itu digunakan bila kata sifat yang dipakai terdiri dari dua suku kata atau lebih. Contoh, beautiful. Kalau menjadi paling cantik adalah most beautiful. Oke, contohnya adalah beautiful menjadi the most beautiful atau paling cantik. She is, kurang e-nya. She is the most beautiful girl in the village. Dia adalah gadis yang paling cantik di desa ini. Sekian dari Ustazah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.